udah lihat bagaimana sih terbentuknya Google Maps itu? Semua itu pasti ada teknologi yang mempelajarinya. Kamu bisa menyebutnya dengan sistem informasi geografis, di mana sistem ini bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Sekarang aku akan membuat sistem informasi geografis. Yuk ikuti aku. Pertama-tama aku akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, ini sudah aku persiapkan. Semakin data berkualitas, tentu saja hasil sistem informasi geografis yang diperoleh juga akan berkualitas. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Biasanya ada 3 jenis data yang bisa diisi dalam SIG, yaitu data spasial, data vektor, dan data raster. Terkumpulnya data membawa kita untuk memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Pengolahan data ini menggunakan perangkat lunak atau yang sering kita kenal dengan software. Sistem operasi atau OS seperti Windows 8, Ubuntu, Windows 10, Mac OS, Linux merupakan software sistem. Jika software aplikasi seperti iWord, Adobe Photoshop, AirDress, ArcGIS, dan QuantumGIS. Yeay, kalau sudah kita bisa langsung menyajikannya. Umumnya penyajian data SIG ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Nah, ini dia contoh hasil akhir dari tahapan kerja sistem informasi geografis. Jika dilihat dari tahapan yang sudah kujelaskan tadi, pasti kamu bisa menyimpulkan apa saja sih komponen dari SIG ini. Tentu saja ada data, perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware. Eits, ada satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai sumber daya manusia yang mengelola SIG hingga selesai. Tidak hanya komponennya yang banyak, manfaat dari SIG ini juga tidak kalah loh. Misalnya nih, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, untuk merencanakan pembangunan ruang, analisis kawasan rawan kemacetan, untuk mitigasi bencana. Wah, gak kebayang sih kalau tidak ada SIG ini, benar-benar membantu kehidupan sehari-hari ya. Gimana? Pasti seru bukan belajar tentang sistem informasi geografis? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Nah, dari video yang sudah ditontonkan tadi, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Sistem informasi geografis. Nah, benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi geografis atau biasa disingkat dengan SIG. Itu sistem informasi geografis atau SIG. Nah, di sini aku akan memberikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, siswa itu bisa memahami konsep SIG, mengetahui fungsi dan komponen SIG. Yang ketiga yaitu bisa menganalisis data spasial dan serta bisa menjelaskan manfaat SIG dalam kehidupan. Yang pertama itu tentang pengertian dari dari sistem informasi geografis tersebut. Nah, yang kedua kita akan masuk ke dalam fungsi. Apa sih fungsi dari sistem informasi geografis ini? Nah, yang ketiga itu adanya komponen dari sistem SIG. Selanjutnya ada subsistem serta manfaat dari sistem SIG tersebut. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dari sistem informasi geografis atau SIG ini. Nah, anak-anak, SIG ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan Geographic
tiga ahli yang mengembangkan konsep dalam 3 dekade yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada pada tahun 1987 yang dikemukakan oleh Linden, yang dimana sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spasial itu terkait dengan muka bumi. Nah, selanjutnya pada tahun 1957 yang dikemukakan oleh ahli Krisman, yang dimana SIG itu merupakan sistem terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah di permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada pada tahun 2002 yang dikemukakan oleh Guobo, teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data baik dari spasial maupun non-spasial. Nah, dari ketiga definisi ini bisa kita simpulkan bahwa SIG itu merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial di permukaan bumi. Jadi secara garis besar ini jadi selanjutnya udah pada tahu kan apa dari pemahaman SIG ini? Anak-anak udah pada ngerti kan? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari sistem informasi geografis. Tadi yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. Selanjutnya itu ada fungsi dari sistem informasi geografis. Ada yang tahu nggak fungsi dari sistem SIG ini apa? Ada yang udah tahu nggak? Atau ada yang mau menjawab? Nah, selesai ya. Fungsi sistem informasi geografis ini berfungsi untuk memasukkan, yang pertama itu memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial atau keruangan. Nah, bayangkan SIG itu seperti sebuah pabrik data yang bahan bakunya itu adalah informasi tentang bumi, lalu diolah dan hasilnya adalah peta atau informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, sampai sejauh ini udah paham kan fungsi dari SIG ini? Sudah? Kalau sudah jawab sudah ya. Nah, kita lanjut ke dalam komponen-komponen sistem informasi geografis. Nah, di sini komponen SIG itu terbagi menjadi 4. Komponen sistem informasi geografis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada data. Yang pertama ada data. Yang kedua ada perangkat keras. Yang ketiga ada perangkat lunak, dan yang terakhir sumber daya manusia atau SDM. Nah, data. Dari data tersebut, data ini dibagi lagi menjadi 2. Oh, dibagi. Oh, mohon maaf ya. Nah, data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada data spasial. Data spasial. Nah, dari data spasial ini terbagi lagi menjadi 2 komponen. Yang pertama itu ada data raster dan vektor. Ada data raster dan vektor. Nah, selanjutnya itu ada data atribut. Data atribut ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada data nominal. Yang kedua ada data ordinal. Yang ketiga data internal, dan
Data spasial itu merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Itu artinya data yang menunjukkan lokasi suatu objek. Ingat ya, pokoknya data spasial ini merupakan data yang menunjukkan lokasi suatu objek di permukaan bumi. Biasanya data spasial ini berasal dari peta analog, foto udara, dan citra penginderaan jauh. Nah, karena data spasial dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Dan tahu data raster itu data apa? Nah, ya benar. Nah, data raster itu merupakan data digital yang posisinya diwakili oleh grid atau pixel. Itu biasanya dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh untuk menggambarkan batas-batas yang berubah secara gradual. Misalnya itu ada peta curah hujan atau peta suhu udara. Jadi semakin kecil ukuran pixelnya, maka semakin detail peta yang dihasilkan. Nah, itu ada data vektor selanjutnya. Data vektor ini merupakan data yang mempresentasikan objek di permukaan bumi menggunakan titik. Apa tadi? Data vektor adalah Data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi berupa titik, garis, dan area atau poligon. Nah, bisa dari sini kalian bisa nggak membedakan apa data raster dan data vektor ini? Apa perbedaan dari data raster dan data vektor? Kalau data raster itu berupa pixel, pengambilannya berupa pixel. Kalau data vektor itu pengambilannya di titik yang digeneralisasikan. Nah, benar. Perbedaan dari data raster dan vektor ini bisa kita lihat. Yang pertama, data raster itu tadi merupakan data yang diwakilkan oleh grid atau pixel. Nah, sedangkan kalau data vektor ini data yang dihasilkan menggunakan titik, garis, area atau poligon. Itu biasanya contohnya dari data vektor ini ada titik lokasi sekolah, garis untuk jalan atau sungai, dan poligon untuk batas wilayah atau area hutan. Nah, ini tadi contohnya. Contoh dari data raster dan data vektor itu. Yang di atas ada pixel, itu merupakan data raster. Nah, yang di bawah itu ada data vektor. Itu kelihatan kan sungai-sungai, jalan sungainya, dan permukaan bumi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen SIG yang kedua, yaitu ada perangkat keras. Ada yang tahu nggak contoh dari perangkat keras ini apa? komputer. Nah, benar. Contoh dari perangkat keras ini adalah komputer atau CPU juga bisa ya. Nah, komponen perangkat keras ini berfungsi untuk memberikan daya komputasi dan data akses yang diperlukan oleh sistem perangkat lunak. Nah, untuk contohnya itu scanner dan digitizer. Tahu nggak? Itu untuk perangkat yang untuk memasukkan data. Itu biasanya digunakan untuk mengubah peta analog menjadi peta digital, menjadi data digital. Nah, yang kedua itu ada CPU dan hard disk. Itu merupakan perangkat untuk mengolah data. Itu fungsinya sebagai pusat pemrosesan. Sedangkan printer atau plotter itu untuk menyajikan data, yang dimana berfungsi sebagai plotter khusus digunakan
peta berukuran besar. Jadi kalau untuk mencetak ukuran besar itu menggunakan printer atau plotter. Nah, selanjutnya itu ada jenis perangkat keras. Nih, jenis perangkat kerasnya ada ini. Scanner dan digitizer ini untuk memasukkan data. Nah, kalau CPU untuk mengolah data, untuk memproses atau mengolah data. Nah, yang terakhir untuk mengeluarkan data tersebut kita menggunakan printer atau plotter. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen SIP yang ketiga, yaitu ada perangkat lunak. Nah, di sini perangkat lunak itu berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Contohnya apa? Ajis, Ya, ada ArcGIS, ArcView, Quantum Disk. dan QGIS. Benar. Nah, selanjutnya itu SDM atau kemampuan manusia. Jadi manusia di sini berfungsi untuk mengelola kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem informasi geografis secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau tanpa SDM yang terampil, biasanya perangkat keras dan lunak cyber apapun itu nggak akan menghasilkan informasi yang berguna. Jadi inilah mengapa murid-murid itu perlu belajar tentang SIP ya. Iya, Bu. Nah, dari sebelumnya yang udah Ibu jelaskan tadi, komponen SIP ada apa aja? Ada 4, Bu. Ada 4. Yang pertama ada apa? Data, Data, perangkat keras, perangkat keras, perangkat lunak, dan SDM. SDM ya manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam subsistem informasi geografis. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Ada masukan, ya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada masukan, kedua ada manajemen data, yang ketiga yaitu memanipulasi dan menganalisis data, serta yang terakhir ada keluaran. Nah, dari manipulasi dan analisis data ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada klasifikasi, ada overlay, ada network, buffering, serta ada 3 dimensi. Nah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Yang pertama, subsistem masukan. Ini berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital dengan menggunakan perangkat keras seperti digitizer dan scanner. Nah, sumber datanya itu bisa dari peta analog, foto udara, survei lapangan, atau data satelit. Nah, itu dari subsistem masukan. Yang kedua, kita masuk ke dalam manajemen data. Dilakukannya proses manajemen data yaitu dengan melakukan pengarsipan dan pemodelan data. Jadi pengarsipan ini bertujuan untuk menyimpan dan memanggil kembali data yang akan dianalisis. Jadi pemodelan ini mencerminkan bagaimana kita berpikir dalam menganalisis data. Itu contohnya bisa memilih layar peta. Layar peta mana yang akan kita gunakan dan gimana sih cara menggabungkannya. Nah, itu dari manajemen data itu. Selanjutnya memanipulasi dan menganalisis data. Nah, di sini kan tadi memanipulasi dan menganalisis data itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada klasifikasi yang berfungsi sebagai untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan kriteria tertentu dan atribut tertentu. Itu contohnya dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Kalau merah biasanya itu untuk padat, dan sedangkan kalau kuning untuk
sedang, dan hijau untuk jarang. Nah, ya, contohnya ada di sini ya, pekan. Nah, yang kedua yaitu overlay. Overlay itu merupakan fungsinya itu sebagai tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih data spasial berbeda, tapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama. Ini contohnya bisa dilihat di gambar. Ini merupakan overlay, yaitu menggabungkan dua atau lebih data spasial, atau biasa disebut dengan tumpang susun. Nah, di sini contohnya tuh kayak menggabungkan peta jenis tanah. Tuh kita gabungkan lagi peta curah hujan, dan ada peta kemiringan lain yang kita gabungkan lagi sehingga menghasilkan peta kesesuaian lahan pertanian. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya kita ada subsistem manipulasi dari jaringan atau network. Ini biasanya digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia supaya bisa menemukan jalur optimal yang meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Google Maps ketika mencari rute terpendek untuk kita. Tahu kan, tidak kan? Yang terakhir selanjutnya ada buffering. Buffering ini untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu atau jangkauan dari fitur geografis yang ada. Itu contohnya bisa membuat zona radius 500 meter dari setiap sekolah untuk mengetahui area yang terlayani, atau zona 200 meter dari sungai sebagai daerah sempadan yang tidak boleh dibangun. Nah, contohnya itu ada di sebelah sini di data peta. Nah, yang terakhir itu ada 3 dimensi atau 3D. Itu biasanya digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi. Itu contohnya ada topografi. Jadi dalam analisis 3 dimensi ini SIG itu membutuhkan digital elevation model atau DEM. DEM itu apa? Ada yang tahu DEM itu apa? Digital elevation model. Nah, konsep dari DEM ini apa? Itu merupakan data ketinggian permukaan bumi dalam format digital. Nah, itu yang disebut dengan DEM. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini biasanya yang benar-benar banget nih, subsistem keluaran atau output. Jadi hasil dari SIG itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Jadi bentuk keluaran SIG ini bisa berupa cetakan di atas kertas seperti peta konvensional, data digital seperti file shapefile atau GeoTIFF, atau data elektronik yang bisa ditampilkan di layar komputer dan ponsel. Keluaran itu biasanya ini tampilan dari keluaran ini. Nah, yang terakhir itu manfaat dari sistem informasi geografis ini. Manfaatnya itu ada banyak di berbagai bidang. Nah, di sini itu ada 4 bidang. Bisa dibaca anak-anak. Di sini ada 4 bidang. Yang pertama mulai dari bidang SDA. Apa itu? Apa aja dari manfaat SIG untuk di bidang SDA? Ada untuk menginventarisasi, memanajemen, dan kesetaraan untuk pertanian. Nah, sedangkan kalau untuk di bidang tata ruang itu ada untuk merencanakan tata ruang wilayah seperti Nah, benar. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Nah, manfaatnya untuk apa?
baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pemerintah dapat membangun sekolah baru atau menambah fasilitas pendidikan di wilayah yang masih kekurangan sekolah. Baik, sekian. Boleh berikan tepuk tangan untuk pemerintah. Nah, untuk kelompok 2 silakan maju. Ini sekalian ya studi kasusnya dijelaskan juga. Dibaca. Baik, Sentrum Penelitian kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya Ada boleh studi kasus. suaranya kalau besar. Nah, di sini ada studi kasus yang di mana pemerintah daerah menggunakan SIG untuk menganalisis daerah rawan banjir berdasarkan data curah hujan, jaringan sungai, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan, sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi bencana alam. Nah, dari studi kasus itu di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa SIG penting dalam upaya mitigasi bencana banjir? Apa manfaat hasil analisis SIG bagi pemerintah dan masyarakat? Dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko banjir berdasarkan hasil analisis tersebut? SIG penting dalam mitigasi bencana banjir karena mampu mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir. Hasil analisis SIG bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan membantu masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap banjir. Berdasarkan hasil analisis tersebut, upaya yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki drainase, menjaga kebersihan sungai, melakukan penghijauan, serta menata penggunaan lahan secara lebih baik. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi kita mari kita merangkum atau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi SIG itu merupakan sistem informasi geografis yang merupakan sistem komputer untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial di permukaan bumi. Fungsinya itu mencakup ada pemasukan, pemrosesan, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data spasial. Jadi perlu kita ingat bahwa SIG ini bukan sekedar mata pelajaran, tetapi di era digital ini kemampuan memahami dan mengumpulkan data adalah keahlian yang sangat dibutuhkan di berbagai profesi, mulai dari perencanaan kota, ahli lingkungan, peneliti kesehatan, hingga mulai dari pengembangan aplikasi yang berbasis dengan peta. Jadi pembelajaran SIG ini merupakan investasi masa depan untuk kita semua, oke? Nah, karena